Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 2623 garing PDT titik G garing 2019 garing PA titik SMG Rabu 18 Desember 2019 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin mohon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 001 garing PDT garing 2019 garing PA Semarang antara Saudari Dian Islamiyati binti Muhammad Habib sebagai penggugat dan Saudara Syaiful Haq Miftahul Ridho bin Muhammad Rashid sebagai tergugat. Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Saudari Dian Islamiyati bin Muhammad Rashid sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Kepada Hakim Anggota 2, dimohon untuk mengupayakan perdamaian antara kedua pihak. Kepada penggugat, apakah sebelumnya tidak ingin mengurungkan niatnya kembali untuk tidak bercerai karena perceraian itu membawa beberapa dampak buruk, di antaranya yaitu entah itu dampak kepada anak atau kepada suami istri. Apakah pihak penggugat ingin tetap bercerai? Memberikan sedikit gambaran setelah perceraian berupa dampaknya, di mana antara pihak penggugat nanti sudah tidak memiliki hubungan suami istri yang sah sehingga pihak tergugat tidak memiliki wewenang dalam urus rumah tangga lagi. Adapun anak akan terkena risiko yang berat di mana harus merasakan broken home yang cukup dini sehingga menyebabkan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua. Kepada Hakim, bagaimana pihak penggugat? Apakah Anda ingin mengalih gugatan Anda dan berdamai? Bagaimana? Tidak, yang mulia, kami tetap pada gugatan kami. Ya. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang perkara ini akan dilanjutkan dengan pembuktian dan persaksian dari pihak penggugat dan tergugat. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti? Tentu saja sudah, yang mulia. Silahkan saudara serahkan kepada kami. Ya. Pihak penggugat, apakah Anda membawa saksi? Pihak penggugat.
Pihak penggugat, apakah Anda membawa saksi? Ya yang mulia, kami membawa saksi. Silahkan bawakan ke depan nama-namanya. Hanya 3 orang. Hanya 3 orang dari pihak penggugat. Apa hanya benar 3 orang? Benar yang mulia. Ya. Baiklah, kepada Panitra, kami persilakan untuk memanggil para saksi-saksi untuk memasuki ruang sidang. Saksi-saksi dari pihak penggugat dimohon untuk memasuki ruang sidang. Saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 penggugat mohon untuk ke depan dan menunjukkan kartu identitasnya masing-masing. Oke, kami terima. Para saksi, apakah saudara-saudara bersedia untuk disumpah? Kami siap, Yang Mulia. Baik, para saksi silahkan ikuti saya dan mohon untuk pejabat membawakan Al-Quran untuk bersumpah. Para saksi silahkan ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini Bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Para saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kami ataupun kita yang ada di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Mengerti yang mulia. Saksi 2 dan saksi 3, sebelum kami persilahkan untuk memberikan keterangan, mohon jangan memberikan keterangan. Kepada saksi pertama, kepada saksi yang pertama, kami persilahkan kepada hakim anggota 1 untuk memeriksa. Apakah saksi mengenali penggugat dan tergugat? Iya, Yang Mulia. Saya mengenali penggugat sebagai anak kandung saya dan mengenali tergugat sebagai menantu saya. Saksi penggugat 1, apakah benar yang tergugat yang tidak harmonis? Benar begitu, Yang Mulia. Hubungan penggugat dan tergugat sedang tidak harmonis. Bisa dibuktikan dengan pulangnya penggugat ke rumah saya sejak sebulan yang lalu hingga sekarang pisah dengan tergugat. Penggugat juga bercerita kepada saya bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat terlalu cemburu terhadap penggugat dengan pria lain. Baik, lalu apalagi yang saksi ketahui? Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat karena capek mengingatkan tergugat untuk sholat 5 waktu. Setiap diingatkan untuk sholat 5 waktu, tergugat terlalu marah-marah. Penggugat dan tergugat juga sudah lama tidak saling berkomunikasi, Yang Mulia. Apa ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Apa ada sanggahan dari pihak tergugat? Tentunya ada Yang Mulia. Iya, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kuasa hukum dari tergugat menyatakan ada kejanggalan terkait kesaksian dari panjenengan Bapak.
Yang pertama terkait masalah 5 waktu yang tergugat tidak melaksanakan sholat. Tentunya dalam siang hari dari pagi sampai siang sampai sorenya itu saja tergugat melaksanakan sholat di tempat kerjanya. Dan maksudnya gini, tergugat ini seorang yang punya pekerjaan, tentunya dia bekerja dari pagi sampai sore. Tentunya untuk sholat duanya ini dia nggak bakal melaksanakan di rumah kecuali kalau hari libur. Itu saja. Terus yang terkait masalah 6 bulan yang tidak pernah pulang atau Bapak menyatakan belum pernah balik dan sampai sekarang masih bisa ranjang. Jadi gini, kalau dari keterangan tergugat sendiri memang sudah tidak ada kecocokan, dalam artian tidak ada pintu maaf yang dibukakan oleh penggugat, dan tergugat sendiri masih mengupayakan untuk bisa, tapi karena memang si penggugat ini bersikeras, memang menyatakan memang harus bisa, dan tergugat pun lama-kelamaan memang capek untuk berjuang. Jadi mungkin itu dari keterangan kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Baik. Saya terima. Baik, saksi penggugat 1 dimohon untuk tidak ikut memberikan keterangan setelah ini. Kepada panitera, kami persilahkan untuk memanggil saksi kedua dari penggugat. Saksi 2 penggugat dimohon untuk memasuki ruang sidang. Kepada hakim anggota 2, kami persilahkan untuk memeriksa saksi dari penggugat. Saksi mengenali penggugat dan tergugat. Iya, Yang Mulia. Apa hubungan saksi 2 dengan para pihak? Saya antar penggugat. Penggugat 2, apakah kedua belah pihak memiliki dan harmonis? Benar begitu Yang Mulia, begitulah yang saya ketahui juga. Baik, lalu apalagi yang saksi? Saya pernah mendengar bertengkar pada malam kesehatan tahun 2019 di rumah orang tua penggugat. Saya juga sering mendengar pertengkaran di antara penggugat dan juga tergugat yang dimulai karena penggugat tergugat untuk sholat. Namun tergugat tidak meresponnya dengan baik. Saya tidak pernah mendengar tergugat berkata kasar terhadap penggugat. Ketahuan saya, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat karena sifat tergugat kurang perhatian dengan keluarga dan sering main dengan teman-teman tergugat. Lain yang ingin disampaikan? Cukup Yang Mulia. Ya, kepada pihak tergugat, kami persilahkan untuk membantah jika ada pembantahan keterangan dari saksi kedua dari penggugat. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dibantu sama Mas Danur Alam, kuasa hukum tergugat juga. Ya, baik. Mengenai keterangan yang disampaikan barusan soal bahwa tergugat ketika diingatkan untuk melaksanakan sholat, namun responnya tidak baik, itu sebenarnya bukan bermaksud untuk merespon tidak baik, namun hanya barangkali kondisi yang waktu saat itu tergugat ketika diingatkan memang sedang ada hal lain yang perlu dilakukan sehingga terkesan tidak baik seperti itu. Baik. Dan memang keterangan yang disampaikan bahwa tergugat sebenarnya tidak pernah berkata kasar. Baik. Kami terima dari bantahan Terima kasih. pihak dari pihak kuasa hukum.
Terima kasih. Baik, saksi penggugat 2 dimohon untuk tidak ikut memberikan keterangan setelah ini sebelum kami persilahkan. Hakim anggota 2 untuk memeriksa saksi penggugat 3. Kepadanya kami persilahkan. Apakah saksi mengenali penggugat dan tergugat? Iya, Yang Mulia. Apa hubungan saksi 3 dengan para pihak? Saya tetangga sekaligus ketua RT di kediaman penggugat dan tergugat, Yang Mulia. Penggugat 3, apakah kedua belah pihak memiliki hubungan yang tidak harmonis? Benar begitu, Yang Mulia. Saya sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, Yang Mulia. Lalu apa lagi yang saksi ketahui? Karena dari penggugat dan tergugat pernah lari masuk ke rumah saya sambil menangis karena penggugat dan tergugat sedang ribut. Dan dia merasa sangat takut untuk kembali ke rumahnya, Yang Mulia. Penggugat juga sudah sebulan tidak melihat keberadaan di rumah penggugat dan tergugat. Setelah saya hubungi penggugat, ia bercerita kepada saya bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat, Yang Mulia. Apakah ada keterangan lagi yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Baik, kami persilahkan kepada pihak tergugat untuk membantah keterangan saksi yang ketiga dari penggugat. Sebenarnya jika ada bantahan kami persilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Izin berbicara kepada kuasa hukum tergugat 1 dan kuasa hukum tergugat 2. Ingin sedikit saya menyampaikan terkait apa yang benar-benar terjadi. Jadi Oke, apa yang dikatakan Baik, saya persilahkan. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh Ibu RT ini nyatanya tidak benar. Seperti ini. Ketika saya klarifikasi sedikit terkait masalah apa yang disampaikan Ibu RT ini. Pertama, yang terkait mendengarkan kalau sering terjadi pertengkaran itu masih belum real. Ibu RT tidak tahu yang sesungguhnya dan tidak pernah main ke rumah. Terdengar itu hanya sebuah apa ya? Saya rasa ini hanyalah bantuan untuk mensukseskan gugatan ini supaya goal. Terus yang kedua terkait masalah nangis dan main ke rumah Bu RT. Saya mengakui kedekatan Bu RT dengan istri tergugat atau penggugat. Memang ada kedekatan antara beliau dan ini. Saya rasa ini hanya dukungan semata supaya penggugat ini bisa melangsungkan cerai dengan tergugat. Intinya saya mohon Yang Mulia bisa mengambil keputusan dengan bijak dengan mempertimbangkan berapa bukti-bukti yang real dan mengusahakan perdamaian. Mungkin itu Yang Mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih pada kuasa hukum tergugat. Ya, lanjut. Pihak tergugat, apakah Anda membawa saksi? Tentunya membawa Yang Mulia. Oke, silakan bawa ke depan nama-namanya dan berikan ke saya. Baik Yang Mulia. Oke. Hanya 4 orang? Iya, 4 orang Yang Mulia. Baiklah. Kepada Pandritra, kami persilahkan untuk memanggil 4 orang saksi dari tergugat untuk memasuki ruang sidang. Saksi-saksi di pihak tergugat persilahkan untuk memasuki ruang sidang. Saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 serta saksi 4 tergugat dimohon untuk ke depan dan menunjukkan kartu identitas. Baik, terima kasih. Para saksi, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Kami siap, Yang Mulia. Baik, para saksi, ikuti saya dan dimohon untuk pejabat mengeluarkan Al-Quran untuk bersumpah. Para saksi,
Ikuti saya. Demi Allah, saya bersumpah Saya bersumpah Demi Allah Assalamualaikum, Mbak. Ya, bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberi keterangan berikan keterangan dalam persidangan ini dengan yang sebenar-benarnya. dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya. Baik, para saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk tidak memberikan keterangan yang bohong dan memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda dan tidak hanya kepada kita yang mendengarkan di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara mengerti? Ya, Baik, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 tergugat dimohon untuk tidak memberikan keterangan sebelum dipersilahkan. Kepada hakim anggota saksi 1, kami silakan untuk memeriksa saksi dari tergugat. Apakah saksi mengenali penggugat dan tergugat? Ya, Yang Mulia, saya mengenali tergugat sebagai kakak kandung saya, sedangkan penggugat sebagai kakak ipar saya. Saksi satu tergugat. Apakah benar hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis? Benar, Yang Mulia, saya mengetahui akhir 2019 penggugat dengan tergugat sudah pisah. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Purwokerto, sedangkan tergugat masih berada di rumah bersama. Baik, lalu apalagi yang saksi ketahui? Saya ikut dalam penggerebekan penggugat dengan pria lain pada bulan September 2019. Pada waktu itu, penggugat digerebek bersama pria lain keluar dari hotel di Gombel pada waktu siang hari. Setelah kejadian itu, penggugat dengan tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sudah pisah kamar. Tergugat tidur di garasi. Saya mengetahuinya karena di garasi terdapat kasur. Selanjutnya yang saya ketahui itu, tergugat adalah seorang supervisor bagian IT yang penghasilannya per bulan kira-kira 10 juta, sehingga tergugat masih mampu untuk menafkahi anak-anaknya. Apa ada keterangan lagi yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Baik, kalau jika ada untuk memberikan bantahannya kepada keterangan saksi 1 tergugat. Mulia, saya sebagai kuasa hukum penggugat 1 akan mewakili para kuasa hukum penggugat. Saya ingin membantah pernyataan dari saksi tergugat 1. Ya, kami persilakan. Saksi tergugat 1 mengatakan telah menggerebek penggugat dengan seorang pria keluar dari kamar hotel di Gombel waktu siang hari. Di pernyataan ini harus digaris bawahi ya, Yang Mulia. Di sini berarti saksi 1 hanya melihat, bukan menggerebek secara langsung penggugat keluar dari kamar hotel dengan pria lain, hanya melihat. Karena di sini dikatakan di situ hanya melihat, tidak langsung menggerebek gitu. Terus status di sini tuh belum jelas. Pria di situ tuh siapa? Benarkah di situ sebagai selingkuhan penggugat atau belum di situ kan? Atau bukan di situ kan? Saksi 1 tuh nggak tahu posisi status dari pria itu siapa. Bisa jadi itu adalah sepupu jauh dari penggugat. Terus di sini dikatakan bahwa tergugat adalah supervisor bagian IT
dengan penghasilan tergugat kurang lebih 100, mohon maaf ya mulia, 10 juta. Nah, di sini tuh dengan penggugat menjelaskan pada saya bahwa tergugat itu tidak pernah cerita tentang pekerjaannya. Tidak ada keterbukaan mengenai pekerjaannya itu, sehingga penggugat itu hanya melihat tergugat itu hanya keluar untuk mancing saja. Seperti itu yang mulia. Oke, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat telah memberikan bantahannya atau keterangan dari saksi. Oke, selanjutnya baik, saksi selanjutnya, saksi dari satu tergugat dimohon untuk tidak memberikan keterangan sebelum kami persilahkan. Kepada panitera, tolong panggilkan saksi kedua dari tergugat. Dimohon segera. Ya. Kepada hakim anggota 2, kami persilahkan untuk memeriksa saksi kedua dari tergugat. Apakah saksi mengenali penggugat dan tergugat? Iya, ya. Apa hubungan saksi 2 dengan para pihak? Saya sepupu, sekaligus tetangga dan kerabat dekat yang mulia. Dua tergugat, apakah benar hubungan penggugat Tidak benar yang mulia. Saya tidak pernah mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat bertengkar. Apa lagi yang saksi ketahui? Saya mengetahui bahwa tergugat telah mencukupi nafkah keluarga. Karena bisa dilihat dari tergugat bahwa dia bisa membeli mobil dan membangun rumah. Saya juga mengetahui jika penggugat telah digerebek dengan seorang pria keluar dari kamar hotel di Gombel waktu siang hari. Karena saya sendiri berada di lokasi yang mulia. Saya berada di lokasi karena sayalah yang membuntuti penggugat. Karena tergugat pernah datang kepada saya bercerita bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat, dan tergugat belum mengetahui alasan penggugat ingin bercerai. Lalu tergugat meminta tolong kepada saya untuk membuntuti penggugat. Setelah peristiwa tersebut, penggugat dan tergugat masih serumah. Namun, sejak sebelum liburan Natal tahun 2009, antara penggugat dan tergugat sudah pisah. Apa ada keterangan lagi yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah ada bantahan yang ingin disampaikan dari saksi kedua dari tergugat? Baik yang mulia, saya akan membantah pernyataan dari saksi kedua tergugat. Baik, saya silakan. Ya, baik yang mulia. Saya akan menegaskan kembali di sini bahwa saksi kedua ini kan dikatakan bahwa mengikuti penggugat ke hotel yang di lokasinya itu di Gombel.
Tapi status pria ini tuh masih belum jelas kedudukannya tuh apa gitu. Jadi bahwa belum jelas bahwa pria itu tuh selingkuhan penggugat atau bukan. Terus saya juga mau mengklarifikasi pernyataan saksi 2 tergugat mengenai penggugat yang ke Purwokerto. Bahwa benar bahwa penggugat pulang ke rumahnya yaitu ke Purwokerto karena sudah tidak nyaman lagi untuk hidup bersama dengan tergugat karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Baik, sekian yang mulia bantahan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat telah menyampaikan keterangan yang jujurnya. Baik, saksi 2 tergugat dimohon untuk tidak memberikan keterangan setelah ini sebelum kami persilahkan. Kepada saksi ketiga dari anggota, mohon kami persilahkan kepada saksi ketiga dari tergugat, mohon untuk silahkan dipanggilkan oleh panitera. Pada panitera, tolong panggilkan saksi yang ketiga. Saksi 3 tergugat dimohon untuk memasuki ruang sidang. Baik. Kepada hakim anggota 1, kami persilahkan untuk memeriksa keterangan saksi. Apakah saksi mengenali penggugat dan tergugat? Ya, yang mulia. Apa hubungan saksi 3 dengan para pihak? Saya tetangga sekaligus sahabat dekat tergugat yang mulia. Saksi 2 tergugat, apakah benar hubungan antara penggugat dan tergugat sedang tidak harmonis? Tidak benar yang mulia, saya tidak pernah melihat bertengkar yang mulia. Baik, lalu apalagi yang saksi ketahui? Tergugat bekerja dan dapat mencukupi nafkah keluarga, sehingga tidak ada masalah keuangan dalam rumah tangga. Penggugat pernah digerebek dengan seorang pria keluar dari kamar hotel di Gombel waktu siang hari. Saya diceritakan oleh tergugat setelah peristiwa tersebut. Penggugat dan tergugat masih serumah. Namun sejak libur Natal tahun 2019 setelah pisah, penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Apa ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, kepada saksi tergugat 2, 3 ya, maaf, kepada saksi tergugat 3 dimohon untuk tidak memberikan keterangan setelah ini. Kami persilahkan kepada pihak penggugat untuk membaca keterangan saksi ketiga dari tergugat tersebut. Baik yang mulia, saya akan mempersilahkan kepada kuasa hukum penggugat 2 atau penggugat 3 untuk membantah pernyataan dari saksi 3 tergugat. Ya, terima kasih. Baik, saksi kepada panitera, kami mohon untuk memanggilkan saksi keempat dari tergugat. Saksi 4 tergugat dimohon untuk memasuki ruang sidang. Baik. Kami persilahkan kepada hakim anggota 2 untuk memeriksa keterangan dari saksi tersebut. Kepadanya kami persilahkan.
Apakah saksi mengenali penggugat dan tergugat? Iya, Yang Mulia. Apa hubungan saksi 4 dengan para pihak? Saya ibu kandung tergugat, Yang Mulia, dan saya mertua penggugat, Yang Mulia. Saksi 4 tergugat, apakah benar hubungan antara penggugat dengan tergugat sedang tidak harmonis? Iya, benar, Yang Mulia. Saya pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah, Yang Mulia. Dan saya juga diceritakan oleh tergugat bahwa penggugat pernah berselingkuh dengan pria lain, Yang Mulia. Baik, lalu apa lagi yang saksi ketahui? Baik, Yang Mulia. Tergugat dapat mencukupi nafkah keluarga, Yang Mulia, sehingga kewajibannya telah terpenuhi, Yang Mulia, karena gajinya 10 juta per bulan. Tapi penggugat mengira bahwa tergugat tidak bekerja, padahal tergugat bekerja sebagai supervisor IT, sehingga tidak harus ke kantor, Yang Mulia. Kemudian, tergugat pernah bercerita kepada saya bahwa penggugat pernah kepergok keluar dari kamar hotel di siang hari di daerah Gombel dengan pria yang lain. Sehingga berkemungkinan bahwa itu merupakan selingkuhan dari penggugat, Yang Mulia. Sekarang, anak-anak merasa trauma, Yang Mulia. Dan sudah sejak sebulan yang lalu, penggugat kabur dari rumah, Yang Mulia, tanpa pamit kepada tergugat. Itu merupakan hal yang kurang baik, Yang Mulia. Apa ada keterangan lagi yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disanggah atau membantah dari keterangan saksi dari saksi 4 tersebut? Baik, Yang Mulia, saya akan menyanggah pernyataan dari saksi 4 tergugat. Saksi 4 tergugat menyatakan bahwa penggugat mengira bahwa tergugat tidak bekerja. Nah, di sini saya garis bawahi ya, Yang Mulia. Saya tegaskan kembali bahwa tergugat tidak ada keterbukaan mengenai pekerjaannya, sehingga penggugat tidak mengetahui bahwa tergugat itu bekerja, karena ketika di rumah penggugat melihat tergugat hanya pergi untuk memancing saja. Dan saya akan mengklarifikasi yang saksi 4 kepada pihak kuasa hukum penggugat. Sebelumnya mohon maaf, sebelum memberikan keterangan, kami mohon untuk meminta izin dulu kepada kuasa hakim sebelum memberikan keterangan. Baik, Yang Mulia, saya akan menyanggah pernyataan dari saksi 4 tergugat. Baik, kami persilahkan untuk memberikan keterangan bantahan tersebut. Begini, Yang Mulia, bahwa saksi 4 tergugat menyatakan bahwa penggugat mengira bahwa tergugat tidak bekerja. Saya tegaskan kembali bahwa tergugat tidak ada keterbukaan mengenai pekerjaannya, sehingga penggugat tidak mengetahui sebenarnya tergugat bekerja atau tidak, karena ketika di rumah penggugat hanya melihat tergugat pergi untuk memancing saja. Dan saya ingin mengklarifikasi, Yang Mulia, benar bahwa waktu ketika itu penggugat pergi ke rumahnya, ke Purwokerto, karena ketika itu tergugat sedang tidak ada di rumah. Jadi penggugat hanya meninggalkan surat di kamar penggugat dan tergugat. Mungkin surat tersebut tidak terbaca oleh tergugat, sehingga tergugat mengira bahwa penggugat
kabur dari rumah tanpa pamit. Padahal penggugat menulis surat yang diletakkan di meja rias penggugat di kamarnya. Karena ketika itu tergugat sedang tidak ada di rumah. Sekian yang mulia. Oke, terima kasih pada pihak kuasa hukum penggugat. Yang mulia, Selanjutnya, yang mulia, ya baik. dari kuasa tergugat, apakah boleh sedikit memberikan sanggahan? Ya, kami persilahkan pada kuasa hukum penggugat, tergugat. Oke, terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya izin untuk berbicara mewakili kuasa hukum tergugat. Pertama, apa yang dikatakan oleh kuasa hukum penggugat itu sangat jauh dari keadaan yang sesungguhnya. Contoh dalam dari beberapa kesimpulan, dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh kuasa penggugat, khususnya di masalah tidak keterbukaannya terkait masalah pekerjaan tergugat ini sangat menyeleweng. Yang bayangkan sudah hidup beberapa tahun lamanya, dari penggugat pun tidak menyadari kalau suaminya adalah seorang supervisor IT. Ini sangat perlu digarisbawahi yang mulia. Tentunya itu sangat jauh dari logika karena sudah lama tentunya, dan ini nggak mungkin terjadi. Sepengetahuan saya, penggugat sendiri sering diajak untuk bermain ke kantor ataupun ketika ada urusan kantor pun penggugat ini sering untuk diminta menemani di kantor selama masih mesra yang dulu. Jadi itu yang poin yang sangat menyeleweng terkait masalah terkait masalah tergugat yang aneh-aneh itu. Saya rasa semua hanya dikarang yang mulia. Itu perlu bukti yang jelas. Mungkin nanti bisa dikirimkan atau dikumpulkan di depan yang mulia. Itu sangat menyeleweng dari keadaan yang sesungguhnya. Mohon bisa dipertimbangkan yang mulia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada kuasa hukum telah memberikan keterangannya. Kepada pihak tergugat sendiri, gimana? Apakah benar bahwa yang telah disampaikan dari sanggah dari penggugat itu merupakan yang benar? Mohon maaf yang mulia, kami dari kuasa hukum tergugat yang mulia menyanggah pernyataan sebelumnya dari kuasa hukum penggugat. Oh, ya, siap. Lanjut. Dari pembuktian dan persaksian kita cukupkan. Dari pembuktian dan persaksian kita cukupkan. Pihak terpenggugat, apakah saudara sudah bisa memberikan kesimpulan? Sudah yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya, kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah bisa memberikan kesimpulan? Sudah yang mulia. Baik, terima kasih. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada majelis, hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dan bermusyawarah untuk menentukan putusan. Maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 4 Maret 2020 dengan perintah kepada penggugat dan atau kuasa hukumnya dan tergugat dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami menyatakan panggilan itu adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 2323-PDT.G/2019-PA Semarang ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Thank you.